Masa intens investigasi. Alih-alih kian menuju perdamaian, sengkarut kasus donasi Agus Salim justru kian hari semakin tidak berujung dan semakin melebar tidak tentu arah. Setelah para pihak, baik yang berada di kubu Novi Pratiwi dan juga Agus Salim, justru saling mengklaim kebenaran versi mereka sendiri-sendiri serta terlibat gontok-gotokan dan juga saling ancam satu sama lain. Hal ini pun menjadikan langkah perdamaian antara pihak Novi dan Agus ibarat pepatah, jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, karena belakangan muncul drama baru terkait perseteruan antara Farhad Abbas selaku pengacara Agus Salim dengan Herwanto selaku kuasa hukum Novi Pratiwi dan juga dengan kubu tim kuasa hukum para donatur di pihak lain. Perseteruan dipicu beberapa hal, mulai dari sikap Herwanto yang terkesan a priori dengan rencana terbaru islah kubu Novi dan Agus serta langkahnya melaporkan Farhad Abbas ke Pradi, hingga kuasa hukum para donatur yang dianggap oleh Farhad terlalu banyak ikut campur dalam penentuan nasib donasi Agus. Lantas benarkah Farhad Abbas siap hajar kuasa hukum donatur dan juga Herwanto yang mempertanyakan serta a priori soal perdamaian? Benarkah Jainuddin justru mempertanyakan langkah Herwanto yang melaporkan Farhad Abbas ke Pradi? Lalu apa kata Deoli Payumara terkait laporan Herwanto terhadap Farhad? Benarkah sebelum melapor, seharusnya Herwanto pun mengingatkan Farhad terlebih dahulu selaku sesama pengacara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, perseteruan baru antara Farhad Abbas selaku pengacara Agus Salim dengan Herwanto selaku kuasa hukum Novi Pratiwi dan juga dengan kubu tim kuasa hukum para donatur dipicu dengan pernyataan Farhad Abbas terkait langkah Novi melalui kuasa hukumnya yang sudah melakukan komunikasi dengannya guna membicarakan soal perdamaian antara Novi dengan Agus secara konkret. Tapi sayangnya, pihak pengacara donatur dinilai Farhad terlalu banyak ikut campur dengan mengajukan berbagai persyaratan dan juga kriteria agar perdamaian itu pun bisa terwujud. Hal inilah yang kemudian Farhad Abbas pun akhirnya meradang dan siap untuk menghajar balik para pengacara donatur tersebut. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Praneda itu, dan saya sudah berkomunikasi, tidak melibatkan lawyer yang unyu-unyu, tidak melibatkan lawyer konten, tidak melibatkan lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan, mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Informasi yang sudah kita terima bahwa saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teh Novi. Terkait hal ini, kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak
kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Wait and see, kita lihat, kita berdoa semuanya bersama-sama untuk kemajuan terbaru hari ini, yaitu terlaksananya perdamaian dengan baik. Nah, apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kamu biar sampai mewek. Contoh tuh Pablo tuh kan udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri dengan sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Saya nggak peduli, mau maaf minta maaf juga nggak peduli gitu. Kalau kamu sadar bahwa perbuatan kamu sadar bahwa kamu itu salah, menghina saya, mengganggu saya bekerja sebagai pengacara pembela kaum lemah, ya alhamdulillah saya nggak laporin lagi. Saya bisa cabut laporan saya. Tapi kalau kalian masih petenteng-tenteng nyerang-nyerang pribadi dan mempermalukan saya hajar. Hajarnya hukum jamin rakyat itu masih diserahkan pada hukum ya. Catat yang sampai semua ngelaporin saya dengan kalimat hajar ini ya. Kalau di itu ada hajar aswad. Nah, coba aja mereka kalau hanya polling aja, kalau harus memilih satu kuasa, satu orang donatur, satu pengacara. Yang dendanya atau nyumbang cuma 10.000, silahkan cari pengacara siapa yang mau bayar. Yang 1 juta silahkan juga cari pengacara untuk sidang 2 tahun. Silakan. Iya. Dan ingat ya, itu orang yang sudah menyumbang itu seperti masuk dalam celengan, gak bisa diambil lagi. Dan sama aja dengan kalian mengambil lagi uang yang sudah kalian sedekahkan dan kalian ikhlaskan. Itu sama dengan mengambil semua dosa-dosa dan menanggung semua dosa-dosa orang yang berdosa di dunia ini. Kalau ini mereka nggak ngerti nih, hanya main-main mau bikin sensasi gitu. Gimana ya, udah nggak dipakai sama Novi, nggak dipakai sama ini, apalagi ya, jadi ngarang-ngarang gitu kan. Kenapa gak sekalian jadi pengacara patung pancoran aja di sana, biar patung pancorannya itu di sana nggak kesepian ditemani pengacara-pengacara yang kurang kerjaan. Yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat, Pak. Sudah dibuat, Pak. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Setali 3 uang dengan ancamannya terhadap pengacara para donatur, ancaman yang sama pun juga dilontarkan Farhad Abbas terhadap Herwanto, salah satu tim kuasa hukum Novi. Setelah Herwanto sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu, jelas-jelas sangat a priori dengan upaya perdamaian lanjutan antara Novi dengan kubu Agus. Karena selain tidak diberitahu hal tersebut oleh rekan-rekannya sesama kubu pengacara Novi, dalam sudut pandangnya sebagai praktisi hukum, ia pun justru khawatir jika perdamaian itu akan memunculkan pihak-pihak yang dikecewakan. Lantaran keberadaan mereka pun seolah tidak dipedulikan dan juga tidak dianggap. Padahal mereka lah pihak yang paling berperan sehingga uang donasi untuk Agus pun bisa terkumpul. Lantas,
siapakah pihak yang dimaksud oleh Herwanto? Benarkah mereka adalah para donatur? Mengetahui ada rencana perdamaian, sama sekali kami tidak mengetahui, ya. Tapi andai kata, ya, saya juga melihat ya, Pak Farhat sudah mengatakan bahwa akan ada perdamaian. Ya, ini saya mendengarnya justru dari Pak Farhat ya, katanya dia sudah komunikasi dengan Brian, tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya, saya sangat menyayangkan kepuasan donatur kan sedang polling nih. Nah kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Saya sama sekali tidak mengetahui. Bahkan saya tahunya itu tadi dari Pak Farhat mengatakan kan bahwa dia sudah ada komunikasi dengan Brian, bahwa yang sangat mengagetkannya katanya ternyata perdamaian ini tidak melibatkan pihak-pihak lain katanya kan, yang hanya dilibatkan itu kalau nggak salah dia mengatakan Brian, Gary, terus sama Novi kalau nggak salah. Jadi pihak-pihak lain tidak, saya juga nggak tahu ya, Pablo apa nggak tahu saya nih. Tapi kemarin saya lihat Pablo di Kemensos ada dia, saya nggak tahu nih Pablo tahu atau tidak. Tapi saya ngelihat dari pernyataan Pablo di media sosial hari ini, itu terkesan dia kayaknya, saya juga nggak tahu nih Pablo ini tahu perdamaian atau dia tidak setuju dengan perdamaian, tapi kelihatannya dia kok lebih tahu dari kami, tidak tahu sama sekali. Makanya kami sempat bingung ketika ada orang bertanya pada kami, apakah tahu tentang perdamaian ini? Kami sama sekali nggak tahu tentang perdamaian ini. Jadi sekali lagi, kalau seandainya memang benar-benar terjadi perdamaian ya, yang saya sayangkan kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini aktif ya melakukan pembelaan ya, terus juga aktif juga turut menyelesaikan permasalahan ini, terutama kuasa hukum dari donatur. Ya, saya sekali lagi nih, kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Sikap a priori dan juga pandangan negatif yang dilontarkan oleh Herwanto terkait rencana terbaru perdamaian kubu Agus dan kubu Novi sontak mendapatkan respon keras dari Farhat Abbas. Ya, Farhat mengaku dirinya tidak menganggap sama sekali apapun kicauan dari Herwanto. Apalagi jika selama ini dirinya hanya mengetahui jika kuasa hukum Novi hanyalah Brian Praneda. Dan sejauh ini, tambah Farhat, pihaknya pun melihat sudah ada itikat baik dari kubu Novi untuk menyerahkan uang donasi tersebut kepada Agus. Cuman 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, pinggir. Agus melewat, jangan diganggu. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus, diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga. Dan ketika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Saya nggak kenal dengan mereka itu. Lawyernya Novi itu cuman Brian Praneda. Yang lain pun kita nggak anggap. Farhat Abbas juga membebaskan jika memang kuasa hukum donatur dan Herwanto memiliki syarat ataupun tidak setuju dengan perdamaian yang mungkin nantinya terjadi antara Agus dan Novi. Hal itu menurut Farhat
tidak ada pengaruhnya juga bagi penyembuhan Agus. Lantas benarkah merespon langkah Herwanto yang telah melaporkannya ke Dewan Kehormatan Pradi, Farad pun akan segera melakukan serangan balik dengan melaporkan seterunya itu ke pihak kepolisian. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini lagi sambut. Komunikasi sama Brian, komunikasi sama Novi saya belum ada komunikasi. Tergantung apa deh, mereka mau apa. Dia mau jual kita beli deh, kita nggak peduli kok. Kita nggak ada pengaruhnya. Operasi akan tetap berjalan. Gitu. Saya laporin polisi kamu nanti, saya laporin kamu biar sampai mewek. Contoh tuh Pablo tuh kan, udah minta maaf juga kan, udah merendahkan diri dengan sendiri rendah-rendahnya dengan alasan kalau mau damai gitu ya. Dan saya nggak peduli. Mau maaf, minta maaf juga gak peduli gitu. Kalau kamu sadar bahwa perbuatan kamu sadar bahwa kamu itu salah, menghina saya, mengganggu saya bekerja sebagai pengejar pembela kaum lemah, ya alhamdulillah saya nggak laporin lagi. Saya bisa cabut laporan saya. Tapi kalau kalian masih petenteng-tenteng, nyerang-nyerang pribadi dan mempermalukan saya hajar. Hajar nih hukum jamin rakyat itu masih diserahkan pada hukum ya. Pengacara-pengacara yang nggak dikenal, pengacara-pengacara rumput-rumput ini mengganggu aja. Ya, jangan. Kalian mengganggu saya, hati-hati ya. Yang ganggu Farad Abbas masuk neraka. Ya, nggak usah ngancam masuk penjara, neraka aja. Berbanding terbalik dari sikap Farad Abbas yang siap hajar kuasa hukum donatur dan juga Herwanto yang mengusik soal perdamaian, lantas benarkah Jainuddin justru mempertanyakan langkah Herwanto yang melaporkan Farad Abbas ke Pradi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah kabar baik terkait rencana pertemuan lanjutan antara kubu Novi Pratiwi dengan kubu Agus Salim yang diungkapkan oleh Farad Abbas, tiba-tiba saja pada Kamis pekan lalu, Herwanto, anggota tim kuasa hukum Agus dan juga merangkap sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu, mengambil sebuah langkah mengejutkan. Ya, Herwanto melaporkan Farad Abbas ke Dewan Kehormatan Pradi dengan sangkaan melanggar kode etik karena tidak menjaga sikap dan juga etika sebagai pengacara saat tengah menjalankan profesi mulianya itu. Lantas benarkah Jainuddin justru melihat tidak ada yang salah dari Farad dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara? Melaporkan itu memang hak setiap lawyer ya terkait kode etik seorang pengacara yang dianggap menyalahi ya. Cuma kalau saya melihat yang dilanggar dari sisi apa gitu. Kapabilitas Herwanto sendiri kan patut dipertanyakan ya seperti itu gitu. Tapi ya silahkan aja gitu. Nanti seperti apa sejauh ini sih ya menurut saya sih normatif aja. Tidak ada masalah gitu yang dilakukan Farad Abbas gitu. Oh berarti kalau misalkan Bang Herwanto ya sah-sah aja kalau misalkan melaporkan begitu ya? Gak ada masalah. Tanpa bermaksud memihak kepada salah satu pihak, namun Jainuddin yang sempat berada satu tim dengan Farad sebagai pembela Agus Salim mengingatkan Herwanto untuk tidak seenaknya saja melaporkan sesama sejawat ke organisasi yang menaungi mereka, khususnya ke Dewan Kehormatan dengan sangkaan pelanggaran kode etik. Karena langkah tersebut bisa menjadi bumerang khususnya terhadap pelapor, dalam hal ini adalah Herwanto, jika tidak bisa membuktikan sangkaannya itu. Karena bisa saja Farad Abbas justru akan melaporkan balik Herwanto ke polisi lantaran dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya. Kalau memang ternyata di etik Herwanto tidak mampu membuktikan, maka ya siap-siap gitu. Dia bisa dilaporkan balik gitu seperti itu. Bahkan bisa saja masuk ke ranah pidana. Gitu.
karena itu termasuk unsur pencemaran juga. Sekarang kalau Herwanto memiliki bukti yang kuat gitu loh terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Farhad Abbas, ya silakan aja, gitu. Sah-sah aja. Nanti kan pembuktian seperti apa kan yang memutuskan Dewan Etik. Selain Jainuddin yang mempertanyakan langkah Herwanto melaporkan Farhad Abbas ke Pradi, lalu apa kata Deoli Payumara terkait laporan Herwanto terhadap Farhad Abbas? Benarkah sebelum melapor, seharusnya Herwanto pun mengingatkan Farhad Abbas terlebih dahulu selaku sesama pengacara? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perseteruan panas antara sesama pengacara Farhad Abbas versus Herwanto yang berujung laporan Herwanto terhadap Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan Pradi dengan sangkaan melanggar kode etik lantaran tidak menjaga sikap dan etika sebagai pengacara. Ternyata juga mendapat perhatian dari Deoli Payumara selaku sejawat Farhad dan juga Herwanto sebagai pengacara. Ya, meski pelaporan itu dinilai oleh Deoli Pa sebagai sesuatu yang sah-sah saja dilakukan, namun di sisi lain Deoli Pa pun juga menyayangkan jika pelaporan itu justru dilakukan oleh sesama pengacara yang seharusnya justru bisa saling mengingatkan satu sama lain tanpa harus terkesan salah satu pihak malah merengek minta pembelaan terhadap organisasi. Seorang pengacara atau advokat seringkali bekerja kadang-kadang memang melanggar posisi etika atau norma-norma yang ada dalam undang-undang, yang ada dalam etika advokat begitu. Nah, cuman pelanggaran-pelanggaran ini kan harus dicerna gitu. Nah, orang lain boleh saja melaporkan seseorang advokat ke lembaganya, kepada institusi dia bernaung, boleh saja gitu, apakah melanggar etika, melanggar moral, ataukah melanggar undang-undang, boleh saja dilaporkan. Dan dalam hal ini kan si Herwanto melaporkan Farhad Abbas ke Pradi. Terlalu berlebihan melaporkan ini, karena sama-sama advokat gitu. Mereka artinya kan saling mengingatkan aja cukup gitu. Jadi kalau si Farhad Abbas diduga melanggar etika atau etik seorang advokat, ya diingatkan oleh advokat yang lain, dan ini melanggar, tolong jangan ulangi lagi gitu. Atau kalau sudah diingatkan masih melanggar juga, barulah dilaporkan ke Pradi. Pun ada mekanismenya. Mekanisme apa? Proses yang namanya proses musyawarah untuk menilai etik, menyidangkan secara etik seseorang advokat. Tapi kita belum tahu apa sih yang dilanggar oleh seorang Farhad Abbas sehingga dilaporkan. Diingatkan, bos, kan sama-sama pengacara kan. Bang Farhad, ini Anda melanggar kode etik nih, sekian begitu. Itu penting, mengingatkan dulu lah, jangan langsung lapor-melapor, nggak bagus juga. Jadi kesannya jadi kayak anak-anak semua nih, lapor ke orang tua nih, kakaknya begini kan gitu. Jadi Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.